Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita siapkan hati dan biarkan Tuhan berbicara secara pribadi melalui firman-Nya. Markus 10 ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Sahabat terkasih, Bartimeus diperkenalkan dengan sangat sederhana. Seorang pengemis dan buta duduk di pinggir jalan. Ini bukan hanya kondisi fisik. Ini gambaran hidupnya. Dia berada di posisi paling bawah, tidak punya kuasa, tidak punya akses, hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan menariknya, Alkitab menyebut namanya. Di tengah banyak orang, Tuhan tetap mengenal dia secara pribadi. Ini mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah melihat kita sebagai sekadar orang banyak. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat terkasih, mari kita perhatikan, Bartimeus tidak melihat, dia hanya mendengar. Tapi dari apa yang dia dengar, timbul iman. Dia tidak menunggu kondisi sempurna. Dia tidak berkata, "Nanti kalau aku bisa melihat, baru aku datang." Dia langsung berseru. Iman sering dimulai dari apa yang kita dengar tentang Tuhan. Bartimeus berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini bukan seruan biasa. Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud. Ini adalah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya, di tengah keterbatasannya, dia melihat lebih jelas daripada banyak orang. Kadang, justru dalam keterbatasan, iman kita bisa menjadi lebih tajam. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat terkasih, saat seseorang mulai mendekat kepada Tuhan, selalu ada gangguan. Bisa dari orang lain, bisa dari keadaan, bahkan bisa dari pikiran sendiri. Tapi Bartimeus tidak berhenti. Ayat ini berkata, namun semakin keras ia berseru. Ini iman yang tidak mau dipadamkan. Markus 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Sahabat terkasih, ini bagian yang sangat kuat. Yesus berhenti. Di tengah perjalanannya, di tengah keramaian, di tengah banyaknya kebutuhan, Yesus berhenti karena satu orang berseru. Ini menunjukkan tidak ada seruan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Panggillah dia, dan tiba-tiba situasi berubah. Orang-orang yang tadi menegur sekarang berkata, "Kuatkan hatimu, ia memanggil engkau." Satu kata dari Tuhan mengubah sikap banyak orang. Ini mengingatkan kita, ketika Tuhan bertindak, keadaan bisa berubah dengan cepat. Markus 10 ayat 50.
Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sahabat terkasih, ini detail kecil, tapi sangat dalam. Jubah itu kemungkinan adalah milik paling berharga Bartimeus, simbol identitasnya sebagai pengemis. Tapi ia lepaskan. Ini tindakan iman. Dia percaya hidupnya tidak akan sama lagi. Kadang, untuk menerima yang baru, kita harus berani melepaskan yang lama. Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tahu kebutuhannya, tapi dia tetap bertanya. Karena Tuhan ingin hubungan, bukan sekedar memberi jawaban. Bartimeus menjawab dengan jelas, "Supaya aku dapat melihat." Dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia tidak ragu. Markus 10 ayat 52. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat terkasih, dan saat itu juga Bartimeus melihat. Iman membuka jalan bagi pemulihan. Tapi kisah ini tidak berhenti di situ. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini respon yang benar. Dia tidak kembali ke kehidupan lama. Dia memilih mengikuti Yesus. Mukjizat bukan akhir, tapi awal perjalanan baru. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita merasa seperti Bartimeus. Tidak punya kekuatan, tidak punya arah, hanya bisa berseru. Tapi Tuhan hari ini berkata, berserulah. Karena Tuhan masih sama. Dia masih berhenti untuk mereka yang mencarinya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Engkau melihat kami, mendengar kami, dan tidak pernah mengabaikan kami. Bapa, berikan kami iman seperti Bartimeus yang tidak berhenti berseru. Ajar kami untuk datang kepadamu dengan hati yang jujur dan percaya bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini tinggal dalam hati kita dan menuntun setiap langkah kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.